Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Majda Gina Maulida, NPM 2022860068 dari Prodi PGSD semester 5 dengan dosen pengampu Bapak Rizky Dwi Prabowo MPD, mata kuliah Inovasi Pembelajaran SD. Saya akan membuat video pembelajaran materi makna Pancasila kelas 3 fase B semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah pada sehat. Baik, Ibu akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan absen. Siapa yang gak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ada yang tahu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Ya, pembelajaran kita pada hari ini yaitu makna Pancasila. Sebelumnya ada yang udah tahu Pancasila itu apa? Ya, Pancasila terdiri dari 5 sila. Next. Tujuan pembelajaran Ibu mengambil materi ini yaitu untuk memahami makna dari setiap sila Pancasila, untuk menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari, untuk menerapkan nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Selanjutnya untuk menghargai keberagaman dan persatuan bangsa. Next. Coba Tiffany baca materi yang ada di depan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 sila. Kata panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau prinsip. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar negara yang harus kita patuhi. Ditetapkan pada 1 Juni 1945 oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI. Terima kasih Tiffany sudah membacakan materi yang ada di depan. Jadi Pancasila terdiri dari 5 sila. Kata panca artinya apa tadi ya? 5. Iya benar. Kalau sila artinya itu apa? Dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. Iya benar. Dan Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 bulan Juni tahun 1945 oleh Bapak Soekarno dalam sidang BPUPKI. Arti penting Pancasila. Pancasila adalah sumber nilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai identitas dan ciri khas bangsa Indonesia yang majemuk. Kenapa Pancasila itu penting? Agar hidup kita menjadi rukun. Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati meskipun kita berbeda-beda. Sama seperti di kelas, kita harus berteman dengan semua teman, walaupun teman yang lain mempunyai mainan yang berbeda atau suka makanan yang berbeda. Nah, yang kedua, agar negara kita aman. Pancasila juga mengajarkan kita untuk saling menyayangi dan gotong royong. Kalau kita semua bersatu, negara kita akan menjadi negara yang kuat dan tidak mudah diganggu oleh siapapun. Yang ketiga, agar kita menjadi orang yang baik. Dengan mempelajari Pancasila, kita akan menjadi orang yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kita akan belajar untuk selalu berkata jujur, membagi mainan dengan teman atau sharing, dan membantu orang lain. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia, dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila. Beserta maknanya kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang.
Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Siapa yang ingin membacakan materi yang ada di depan? Saya, Bu. Ya, boleh Bunga. Coba bacakan contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila pertama. 1. Berdoa sebelum dan sesudah makan melakukan aktivitas. 2. Menghormati tempat ibadah agama lain. 3. Menjaga kerukunan dengan teman yang berbeda agama. 4. Membantu teman yang sedang beribadah. Oke, baik. Terima kasih Bunga sudah membacakan materi yang ada di depan. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai makna, yaitu 1. Mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 2. Semua orang diperlakukan secara adil dan berperi kemanusiaan. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila kedua. 1. Membantu teman yang sedang kesulitan. 2. Bersikap sopan santun kepada orang tua dan guru atau orang yang lebih tua. 3. Tidak membuli teman. 4. Menolong orang lain yang membutuhkannya. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang, sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini. Dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah, pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Makna sila ketiga, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah kemajemukan bangsa. Mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Anak-anak kok pada gak semangat pembelajaran hari ini? Kita mulai ice breaking yuk. Boleh semuanya tolong berdiri. Nanti ikutin ibu ya. Ibu ada tepuk semangat. Bisa dimulai? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Bisa diulang sekali lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Baik, semuanya sudah pada semangat. Kita lanjut pembelajaran pada hari ini ya. Boleh anak-anak duduk kembali. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Yang kelima, ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat
Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Sila keempat ini mempunyai makna, yaitu menegaskan sistem demokrasi dalam pengambilan keputusan, dan keputusan diambil melalui musyawarah yang mencerminkan kehendak rakyat. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengikuti pemilihan ketua kelas. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Mengikuti musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. 4. Menerima keputusan bersama meskipun tidak sesuai dengan pendapat sendiri. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang, menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mempunyai makna, yaitu menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menolak segala bentuk penindasan dan kesenjangan sosial. Siapa yang ingin membacakan materi pada selanjutnya? Saya, Bu. Ya, boleh Salsa. Tolong dibacakan contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya membagi makanan dengan teman. Yang kedua itu ada membantu orang yang kurang mampu. Yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan. Yang terakhir tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih Salsa sudah membacakan materi sila Pancasila yang kelima ini. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apa lambang dari sila Pancasila yang kelima? Ada yang tahu? Padi dan kapas. Ya, lambang dari sila Pancasila yang kelima yaitu padi dan kapas. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi sila Pancasila yang pertama? Ayo, angkat tangan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bunyi sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang masih ingat Pancasila ditetapkan pada tanggal berapa? Ayo, tadi Ibu sudah jelaskan. Ya, Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Cukup sekian video pembelajaran materi makna Pancasila pada hari ini. Nanti tolong jangan lupa kerjakan tugas rumahnya, yaitu menghafalkan bunyi sila Pancasila yang pertama sampai sila Pancasila yang kelima. Oke, baik Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah langkah pengerjaan soal dikrisis. Langkah pertama yaitu masukkan nama, lalu klik ini. Lalu klik start game.